Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa profesi dan sekaligus adik-adik remaja di RW 1 Dusun Kerajaan Barat, Desa Jelpu, Kabupaten Jember. Nah, pada hari ini, seperti yang telah disepakati sebelumnya, pada hari ini akan dilakukan kegiatan implementasi 2, yaitu tentang pembentukan kader remaja tangguh COVID-19. Nah, di sini perkenalkan saya Jasmine Prioritasari selaku pembawa acara pada kegiatan implementasi yang kedua. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan dilakukan pada implementasi pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan acara yang dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi satu kepada teman saya yaitu Vinanda, dan dilanjutkan dengan pemateri kedua dan dilanjutkan dengan pembentukan kader yang akan dilakukan oleh Faris. Kemudian selanjutnya mari kita mulai acara implementasi tentang pembentukan kader remaja tangguh COVID-19 ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, di sini akan dilanjutkan dengan pemaparan materi, di mana di sini akan memaparkan tentang definisi kader remaja tangguh COVID, kemudian tujuan pembentukan kader remaja, dan peran dan tugas kader remaja tangguh COVID-19. Baik, untuk pemaparan materi ini saya serahkan kepada Kak Vinanda Maria, dipersilakan untuk menjelaskan materi yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Jasmine. Kita mulai ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman dan adik-adik sekalian telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Vinanda Maria Plastika dan teman saya Kak Faris. Di sini kami akan melakukan implementasi 2, yaitu pembentukan kader remaja tangguh COVID-19. Sebelumnya mohon maaf ya, saya off kamera. Nah, adik-adik di sini udah pada tahu belum apa itu kader remaja tangguh COVID-19? Nah, belum Kak. Oke, kalau gitu saya akan jelaskan ya. Nah, di sini kader remaja adalah remaja yang udah berusia 10 sampai 18 tahun yang telah mendapatkan pelatihan kader kesehatan remaja untuk membantu bersama-sama menyelesaikan masalah kesehatan khususnya pada remaja. Nah, remaja tangguh COVID-19 ini membantu berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya kepatuhan protokol kesehatan dan untuk mencegah penularan COVID-19. Apa sih tujuan pembentukan kader remaja tangguh COVID-19? Yang pertama, yaitu dapat menumbuhkan kesadaran diri dan orang sekitar untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, yaitu dapat mengurangi akan kejadian penularan virus COVID-19 di sekolah maupun lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya, peran dan tugas kader remaja tangguh COVID-19 yaitu yang pertama, sebagai agen perubahan. Yang kedua, sebagai role model dalam upaya pencegahan COVID-19. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran teman sebaya atau orang terdekat untuk patuh akan protokol COVID-19. Dan yang keempat, fasilitator untuk berdiskusi tentang pencegahan COVID-19. Yang kelima, yaitu membantu melaksanakan edukasi kesehatan tentang pencegahan COVID, yaitu 3M dan vaksinasi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Faris. Ya, terima kasih Kak Vinanda. Nah, sebelumnya adik-adik terima kasih karena di waktu liburannya sudah diganggu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya gitu ya. Di sini perkenalkan nama saya Kak Faris. Kemarin sudah kesepakatan kalau misalnya hari ini kita akan membentuk kader remaja tangguh COVID-19 di Desa Jenpo gitu. Tujuannya adalah sudah dijelaskan tadi oleh Kak Vinanda
menumbuhkan kesadaran, kemudian mengurangi angka kejadian COVID-19 terutama di Desa Jelbok. Kita ketahui bahwa adik-adik tentunya kemarin ketika bersekolah dan lain sebagainya itu kan sering membuka masker dan lain sebagainya, sehingga itu nantinya bisa jadi penyebab penularan virus COVID-19 di sekolah. Otomatis kalau itu terjadi kan nantinya sekolah akan di lockdown kembali dan adik-adik tidak bisa bertemu dengan teman-temannya dan kembali online. Tentunya itu akan membuat perasaan menjadi sedih gitu kan ya. Maksudnya istilahnya baru saja masuk sudah sudah di lockdown, tapi itu semua semoga tidak terjadi gitu ya. Nah, otomatis dibutuhkan sebuah istilahnya kesadaran dari adik-adik remaja, terutama saya membutuhkan seperti kader remaja. Nah, kader remaja ini difungsikan nanti perannya dapat menjadi agen perubahan seperti yang Kak Finanda utarakan, terutama nantinya sebagai fasilitator dan berdiskusi tentang pencegahan COVID-19. Nantinya akan diberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana cara pencegahan. Adik-adik juga dapat menjadi fasilitator untuk teman-teman dan berdiskusi bagaimana cara pencegahan. Kemudian adik-adik nantinya bisa dibekali edukasi kesehatan yang nantinya dapat ditularkan edukasi atau ilmunya kepada teman-teman, sehingga nanti teman-temannya bisa diajak agar patuh terhadap protokol kesehatan dan mencegah penularan virus COVID-19. Seperti itu ya. Nah, kira-kira dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Belum ada ya mungkin ya. Tugasnya ngapain ya, Kak? Oh, Tidak ada, Kak. Oh iya, nanti Adik India, pertanyaan sangat bagus sekali. Nanti ketika sudah dibentuk kader dari perwakilan ini, nanti beberapa tugasnya nanti cukup ringan dan cukup menyenangkan, dikarenakan nanti adik-adik bisa belajar bagaimana pencegahan, kemudian adik-adik bisa belajar tentang kesehatan virus COVID-19 yang nantinya apabila adik mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, nanti sudah dibekali bagaimana sih gambaran virus COVID-19 dan lain sebagainya. Gitu. Nanti ada share poster, nanti bisa di-share ke teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya mungkin nantinya bisa dibentuk seperti membagikan masker dan lain sebagainya. Seperti itu, Dek India. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Sudah ya. Nah, ini nanti akan dibentuk kader remaja tangguh COVID-19. Ini ada perwakilan beberapa, diharapkan nantinya beberapa yang sudah masuk Zoom gitu ya. Nantinya kita diharapkan dapat istilahnya membantu menyadarkan teman-teman atau teman-teman adik-adik ketika bersekolah untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Seperti itu ya. Meskipun istilahnya kasus COVID-19 sudah melandai, kan kita harus tetap waspada gitu. Untuk informasi terkini di Eropa, terutama di Jerman kan ada gelombang 4 Omikron. Nah, di Indonesia terutama kita harus lebih berhati-hati dan tetap menerapkan protokol kesehatan itu ya. Oke, untuk yang pertama untuk jadi ketua siapa nih kira-kira? Apa ya? Ada di Bagas, ada di Farel, ada Aisyah, ada di Nabila ini ya. Ada di Nindi, ada Edi, ada Sabrina juga. Banyak ya ternyata minatnya. Gimana ini Kak, langsung ditunjuk atau gimana? Dari kakak-kakak yang lain? Mungkin ada yang berani. Kak, itu ada pertanyaan. Ya. Oh, di chat ya? Iya, Kak. Bentuk kegiatannya apa saja? Oh, untuk kegiatannya nanti bisa share poster bentuk pencegahan nanti akan dikirimi oleh kakak-kakaknya, kemudian nanti adik-adiknya meng-share ke teman-temannya agar sebagai bentuk upaya istilahnya pencegahan dini gitu ya. Nanti nanti hari berikutnya nanti adik-adik juga dibekali itu
edukasi kesehatan biar adik-adiknya nanti bisa tahu dan paham bagaimana cara mencuci tangan, kemudian memakai masker yang benar, kemudian bagaimana misalnya cara menyeleksi beberapa info-info dari media massa sehingga adik-adik tidak terjebak hoax. Gitu kan sekarang sudah banyak hoax-hoax tentang virus COVID-19 yang misalnya kalau divaksin akan lumpuh dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tugas adik-adik harus meluruskan hal-hal tersebut, gitu ya. Mungkin seperti itu, Dek. Untuk tugasnya ketua tidak berat sih, Dek. Mungkin hanya mengkoordinir dari teman-temannya, misalnya dibagi, misalnya di Anabila menjadi ketua misalnya. Nanti tinggal buat grup, kemudian nanti dibagi. Misalnya Dek Farel nanti yang bagi bagian menyebar poster dan lain sebagainya. Kemudian untuk sebagai diskusi yang kalau misalnya ada yang bertanya-tanya nanti bisa ke adik yang lain, misalnya di Bagas dan lain sebagainya. Tuh. Bisa, kalau misalnya untuk di India cuma bagi poster ke teman saja, Kak. Aku ke SMP berarti ke teman SMP ya. Ya, kalau misalnya pembagian posternya ini lebih ke online sih, biar membatasi mobilisasi kita, biar menjaga jarak gitulah intinya. Nanti di-share melalui WA. Nanti bisa ke teman atau ke keluarga dekat. Nanti posternya dikirim oleh kakak-kakaknya ke adiknya gitu ya. Nanti bisa di-screenshot, bisa dikirimkan ke kakaknya sebagai bukti kalau misalnya sudah meng-share poster yang sudah ditugaskan. Gitu. Kalau misalnya pandemi sudah selesai, kader ini tetap ada, Kak. Adik Farel ya, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau bisa, kalau pandemi sudah selesai, nanti diharapkan kader ini terus berjalan gitu deh, agar dapat membantu misalnya banyak permasalahan pada remaja yang perlu dibahas tentunya seperti kesehatan reproduksi, kemudian kesadaran akan misalnya drugs seperti narkoba itu harus ditanamkan pada adik-adik dan nantinya adik-adik harus belajar hal-hal tersebut yang nantinya dapat ditularkan. Tidak paham kader itu apa. Kader itu sebagai apa ya istilahnya secara mudahnya itu perwakilan dari remaja-remaja di desa tersebut yang kemudian kami pilih dan kami anggap istilahnya mampu untuk mengkoordinir teman-temannya yang berada di daerah tersebut sehingga akan lebih patuh akan virus COVID-19 seperti itu. Dan India cukup kritis sekali pertanyaannya ya di SMP sekarang. Sudah sangat bagus. Enggak, untuk posternya nanti dari kakak-kakaknya yang buat, dari kita yang buat, kemudian nanti akan dibagikan kepada adik-adik. Itu nanti adik-adik di-sharekan ke teman-temannya untuk diedit ya. Tuh. Sudah ya. Untuk sesi diskusi pada kesempatan kali ini, mungkin dari adik-adik bisa di chat kalau misalnya, ya sama-sama deh Adila. Kalau misalnya ingin mencalonkan sebagai ketua, kalau misalnya masih malu untuk on cam dan on mic, bisa langsung chat di grup. Kalau misalnya percaya diri, kemudian saya harus bisa istilahnya menjadi agen perubahan di RW saya harus bisa menerapkan protokol kesehatan. Mungkin seperti itu, punya semangat seperti itu. Silahkan Dek, bisa chat nggak apa-apa. Butuh sukarela dari adik-adik semuanya, sukarelawan ya. Ayo, siapa ini dari adik-adiknya? Ada Afrina, Aureta. Ya, nggak apa-apa, Dek. Justru kalau OSIS juga makin bagus. Soalnya kan kalau OSIS biasanya memberikan pengaruh itu, membantu mengkoordinir di kegiatan-kegiatan sekolah. Otomatis kalau sudah ada bekal OSIS, terutama harus tentunya juga bisa mengkoordinir teman-temannya sebagai kader. Itu hal yang sangat bagus sekali kalau menurut saya.
dan itu dapat berpengaruh di SMP tempat adik belajar. Lebih mudah lah istilah masuknya. Kak, permisi. Ya. Kak, saya mau jadi ketua, Kak. Iya, sebentar. Siapa ini yang nggak kelihatan di saya ya? Mana? Siapa ini? Atas nama siapa? Maaf. Sabrina, Kak. Oke, Sabrina ya, Dek Sabrina. Luar biasa. Gimana teman-temannya? Sudah setuju kalau Dek Sabrina? Setuju ya? Ini sangat Setuju, luar Kak. biasa sekali. Setuju. Oke, sip. Oke, setuju semua Dek Sabrina sebagai ketua. Terus untuk wakilnya, siapa ini wakilnya? Wakil ini tugasnya biasanya kalau misalnya Dek Sabrina sibuk, nanti menggantikan posisi Dek Sabrina sebagai ketua sementara, atau nanti bisa membantu kegiatan dari Dek Sabrina sebagai wakil. Kalau wakil itu tadi membantu Dek Sabrina sebagai ketua, mengkoordinasi anggota-anggotanya gitu. Sebagai istilahnya bayang-bayang dari ketua gitu. Mungkin Dek Farel Abdillah ya ingin menjadi wakil, nggak apa ya? Iya, menjadi wakil ya. Dek Farel bisa jawab di chat, mau apa tidak? Oke, sip. Farel. Nah, ini untuk anggota berarti semuanya yang ada di sini ya, di link Zoom, ada di Aisyah, minta tolong untuk kakak-kakak yang lainnya saya dipandu untuk menuliskan nama-namanya, soalnya saya masih share screen. Jadi nggak bisa mengawasi satu-satu. Ada siapa saja di link Zoom kita hari ini? Ada Dek Aisyah Putri, Kak. Aisyah. Terus Anabila. siapa? Nabila ya? Ya, Nabila. Terus Dek Afrina. Terus benar, Kak. Siapa, Dek? Siapa, Kak? Bagas. Sama Nindi, Dek Nindi. Terus Edi ini mahasiswa apa siapa ini ya? Remaja, Kak. Oh, remaja ya. Dek Edi ya. Dek Sip. Berapa ini? Udah banyak, udah lumayan ini ya. Buat penggerak remaja di Desa Jelbu. Ini ada Dek Najwa Ayu juga, Kak. Oke, Dek Najwa. Baru bergabung. Nanti Oke, bisa Dek tanya ya, Najwa. Dek Najwa. Bentar ya. Oke, ini sudah terbentuk ya, adik-adik, untuk kader kader remaja tangguh COVID-19 di Desa Jelbuk. Ini sangat luar biasa sekali, adik-adiknya antusias sekali ya. Saya tegaskan nanti ada beberapa kegiatan, mungkin besok, kemudian atau lusa sesuai dengan kesepakatan dari adik-adik. Nanti adik-adik bisa diajari cara mencuci tangan yang benar, kemudian kami akan membagikan poster, kemudian nanti bagaimana protokol kesehatan COVID-19 yang sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Itu adik-adik ya. Mungkin dari sini cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator, Jasmine. Baik, setelah dilakukan pembentukan kader ya dengan adik-adik remaja yang ada di RW 1 Dusun Krajan Barat, Desa Jelbuk, Kabupaten Jember. Jadi ini nanti koordinasinya tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada kader remaja tangguh COVID-19 ini akan
dilakukan, nanti akan dibuat grup WhatsApp insya Allah. Jadi nanti dari kakak-kakaknya nanti akan men-share poster yang bisa dibagikan kepada teman-teman adik-adik di sekolah ataupun di media sosial yang adik-adik punya ya. Baik, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak teman-teman dari mahasiswa? Cukup mungkin, Kak? Insya Allah cukup. Kak. Semangat Cukup, ya Kak. adik-adik. Ya baik, kalau dirasa sudah cukup, saya akan mengakhiri kegiatan Zoom dari pembentukan kader pada pagi hari ini ya. Baik, terima kasih adik-adik, kakak-kakak mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga rencana kegiatan yang akan kita susun dalam kader remaja tangguh COVID ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Baik, terima kasih adik-adik. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.